Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya, pun. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Saya mohon Ibu Bapak Guru di sini yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Dewan Guru, Kepala Sekolah dan staf TU di sini. Terima kasih atas waktunya untuk kita berkumpul di sini. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu mendorong murid untuk dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses menerapkan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. Terus 3. Nilai-nilai kebijakan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif di sini, disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal yang baik mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini yang dimaksud dengan disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebijakan. Di sini nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebijakan atau institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini Ibu Premier program. Di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus di sini ada kedisiplinan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang keempat. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Ini yang disebut dengan kebutuhan
kasih sayang dan rasa diterima, diperlakukan, disayangi, dicintai berbagai teman, saudara dan semuanya lah ya, itu namanya rasa dicintai. Terus kerjasama menjadi bagian dalam kelompok, kesenangan dalam bermain, humor, antusias dan tertawa. Penguasaan, dan di sini juga ada penguasaan dari kebutuhan dasar manusia, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini namanya motivasi ekstrinsik. Itu yang dari luar. Itu yang tadi kan ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ini itu dari dalam. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang namanya motivasi intrinsik. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini pastinya kita sebagai seorang pendidik sudah sering menerapkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, mungkin tadinya saya lebih menerapkan tentang hukuman ini, di mana pemikiran saya kalau saya menerapkan sebagai pendidik itu, anak itu akan menjadi disiplin. Nah, setelah saya mempelajari tentang budaya positif yang ada di guru penggerak ini, saya yakin dan percaya ternyata selama yang saya percaya itu salah tentang penghukuman anak-anak itu. Ternyata kita penghukuman anak-anak itu yang sering kita lakukan itu bisa membunuh karakter siswa kita. Di sini kalau misalnya kita konsekuensi, nah konsekuensi ini mungkin jarang kita terapkan. Sebenarnya konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, kalau tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu namanya konsekuensi. Jadi anak itu tahu kesalahannya apa, terus dia tahu apa yang perlu dibuat. Nah, di sini yang paling bagus ternyata ini di sini restitusi. Restitusi itu menciptakan komunikasi kita kepada anak itu tanpa menghukum anak itu sendiri, tanpa kita kita harus mendengarkan dulu permasalahannya apa, baru kita mengambil kesimpulan apa yang harus kita tindaki. Namanya restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya itu sendiri. Di sini yang dinamakan restitusi. Nah, posisi kontrol guru yang sudah saya sebutkan tadi di sini sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, di sini yang tadi saya bilang, tadi saya sering melakukan penghukuman. Mungkin di sini semua kita sudah pernah melakukan. Ternyata yang paling baik dalam posisi kontrol 5 guru ini adalah manajer. Manajer itu dari semua ini dari 5 itu sudah mencakup semua di sini. Kalau dia sebagai pemantau itu kita hanya menanyakan saja, misalnya kamu tahu nggak kesalahan kamu apa yang sudah kamu langgar. Nah, seperti itu kalau dia sebagai pemantau. Sebagai teman, nah di sini sebagai penghukum, nada dan cara bicaranya itu berbeda. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya seperti melotot, menunjuk atau menghardik. Misalnya contohnya seperti ini. Kamu tahu nggak, Sulit? Kamu sudah datang terlambat. Kenapa kamu bisa datang terlambat? Sudah kamu jalan senang keliling lapangan. Nah, itu jatuhnya sebagai penghukum. Nah, kalau misalnya kita sebagai merasa bersalah, suaranya itu agak lembut, Sulis. Apakah kamu tahu kamu sudah melanggar peraturan? Nah, memelas, terus itu bahasa tubuhnya merapat kepada anak.
Nah, terus itu pemantau. Nah, kalau memantau ini tadi yang saya bilang tadi, suaranya itu datang ke rasa tubuhnya formal. Ya biasa saja, gitu, karena dia hanya memantau. Nah, di sini manajer ini yang paling bagus kata saya tadi itu, nada suaranya itu tulus, tidak kaku dan bahasa tubuhnya mendekat kepada murid. Nah, di sini posisi kita sebagai manajer itu paling baik di antara posisi 5 ini tadi. Nah, yang sering kita terapkan nantinya insya Allah posisi manajer ini agar murid itu tidak merasa dia melakukan kesalahan itu, dia takut gitu, saya takut dihukum, saya takut ini. Tidak, dia nanti akan menemukan solusi apa yang telah dia lakukan. Misalnya dia bangunnya kesiangan, gimana solusinya agar dia tidak bangun kesiangan gitu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Penghukum misalnya, silakan kamu lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Membuat rasa bersalah, ibu kan sudah datang, ibu kan sudah sering ingatkan, kenapa kamu ulangi? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu tadi membuat rasa bersalah. Soalnya kita kecewa sama dia, itu dia merasa bersalah. Oh iya ya, kenapa sih saya membuat guru saya merasa kecewa? Terus sebagai teman, ayo dong tolong penuhi peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya, jangan datang terlambat lagi. Nah, itu sebagai teman. Kalau kita ngobrol sebagai kawan, bukan antara guru dan murid. Pemantau, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, kamu akan berhadapan dengan guru BK. Nah, berarti bukan kita yang untuk menyelesaikan masalahnya itu, kita serahkan kepada orang yang melakukan hukuman seperti itu. Guru BK-nya, bukan kita yang memberikan hukuman. Terus yang manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu, nak? Kita bertanya kepada peserta didik itu, apakah kita tahu atas kesalahannya? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kita menanyakan kepada peserta didik itu, apakah ia tahu kesalahannya, apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Terus di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terkadang kita nggak tahu ya, itu keyakinan kelas. Jadi semua murid itu kita minta pendapat dan semuanya harus kita ikuti. Nah, sebenarnya kita pilih saja yang mana yang mudah diingat atau mudah disepakati anak-anak. Untuk apa kita buat banyak-banyak kesepakatan kelas tapi tidak bisa disepakati oleh murid tersebut? Kita buatnya pilih di antara kesepakatan itu yang paling banyak disepakati peserta didik, baru kita terapkan. Terus semua warga kelas itu berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui kegiatan musyawarah dan saling mengutarakan pendapat. Nah, di sini kan semuanya harus kita berikan pendapat semua. Kita nggak boleh oh ya pendapat kamu apa? Terus nggak kita tanya yang lainnya. Semuanya harus kita minta pendapatnya. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas itu contohnya kayak curah pendapat lah, semua kita berpendapat di mana keyakinan yang pendapatnya yang paling banyak, paling banyak disepakati, itu yang akan kita sepakati bersama seperti itu. Nah, pembuatan keyakinan kelas di sini. Nah, di sini sudah mereka tuliskan tentang curah pendapat. Di sini saya membantu peserta didik saya untuk menuntun mereka apa yang akan mereka tulis, dan di sini mereka sudah menempelkan, peserta didik ini sudah menempelkan keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Nah, di sini keyakinan kelas yang disepakati adalah kejujuran,
Saya harus disiplin, saya tidak boleh datang terlambat. Terus kalau mereka ada tugas dalam mengingat tuh, oh iya saya punya rasa tanggung jawab dalam keyakinan kelas saya kemarin. Saya sudah menyepakati keyakinan kelas saya tentang tanggung jawab seperti itu. Terus menghargai orang lain, nah mereka juga tidak akan maunya mau ribut-ributan atau gontok-gontokan lagi yang selama ini sering kita rasakan di kelas kan, atau sering ribut gitu. Karena kita belum menerapkan keyakinan kelas. Sudah kita terapkan, tapi mungkin tidak terlalu efektif. Nah sekarang kita dalam penjelasan budaya positif ini, semoga saya pribadi akan lebih baik lagi, dan ini yang saya sampaikan dengan rekan-rekan semua agar kita bisa menerapkan keyakinan kelas bersama-sama. Nah di sini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah kemarin saya sudah melakukan tentang segitiga restitusi ini, saya terapkan kepada Arlina dan Nia kemarin. Karena Nia itu kemarin dia ribut sama kawannya Angga karena hasil kerjaannya dicontek. Nah seharusnya kan selama ini yang saya terapkan, saya langsung marah-marah, kenapa kamu Angga? Saya langsung menghukum mereka gitu tanpa menanyakan dulu apa kesalahannya. Nah, di sini saya coba menerapkan segitiga restitusi itu. Saya menanyakan kepada Nia, saya dengar tuh dari guru yang mengajar bahasa Lampung, katanya Nia ribut ya sama Angga. Iya Bu, kenapa Nia kamu bisa ribut sama Angga? Iya Bu, karena pekerjaan saya dicontek sama Angga. Jadi saya marah-marah Bu sama Angga. Oh iya, wajar saja Nia. Kita sebagai manusia yang punya si rasa kesalahan. Saya juga mungkin kalau di posisi Nia, mungkin marah-marah juga karena saya sudah bekerja keras mengerjakan Angga itu saja mencontek gitu kan. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Apakah kamu tahu Nia kesalahan kamu sudah marah-marah itu kira-kira itu baik atau tidak? Tidak Bu. Terus apa tindakan kamu yang kamu lakukan jika kamu mengetahui kesalahan kamu? Iya Bu, katanya saya akan meningkatkan kesabaran saya lagi agar saya tidak mudah marah. Nah di sini menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya menanyakan, oh iya Nia, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar atau tidak kamu terapkan? Rasa tanggung jawab dan rasa sabar Bu. Oh iya, saya kurang rasa sabar Bu. Saya seharusnya lebih sabar lagi, saya tidak marah-marah sehingga tidak mengganggu pembelajaran di dalam kelas. Oh ya sudah, kalau kamu sudah mengetahui kesalahan kamu, lain kali jangan diulang lagi ya Nia. Seperti itu, ternyata itu cara yang efektif untuk kita melakukan penanganan atas masalah-masalah kita kepada peserta didik kita. Kita menanyakan apakah solusinya, apa tindakan yang harus dia lakukan tanpa kita harus melakukannya. Nah, di sini penutup. Dalam beberapa program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, standar nasional pendidikan yang seperti diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sebagai peserta didik, sebagai guru kepada peserta didik itu kita harus mempunyai sistem AMO atau kita menuntut membimbing peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terkadang kan kita sebagai guru, saya sendiri pribadi sebagai guru, terkadang saya tidak memikirkan apakah peserta didik ini menyukai pelajaran ini atau enggak, apa kelebihan dan apa kekurangan peserta didik ini. Selama ini saya mungkin pembelajaran yang saya terapkan adalah mungkin teacher center. Saya yang menerapkan, saya memberitahu pembelajaran itu, saya menjelaskan, udah itu tugas
tugas-tugas itu semuanya saya, mereka hanya mendengarkan saja. Ternyata selama ini penerapan itu kurang efektif dan kurang tepat. Gimana kita sebagai pendidik itu kita harus menuntut peserta didik sesuai dengan karakter minat bakat peserta didik tersebut. Nah, di sini kita sebagai peserta didik harus memiliki peran sebagai among yang saya sebutkan tadi ya. Nah, sekian terima kasih atas penyampaian saya tentang budaya positif. Di sini ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan guru tentang ya, Ibu silakan ke depan, Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan merefleksi pemaparan dari Bu Santi sangat baik sekali dan sangat mudah dipahami, kami memahaminya semua. Yang ingin saya tanyakan adalah, pada saat ini budaya positif itu sebenarnya sudah kita terapkan, tetapi kurang efektif. Bagaimana solusinya agar siswa-siswi kita, terutama di sekolah kita SMP Negeri 14 Kota Bumi ini, dapat termotivasi dari dalam atau intrinsik agar mereka konsisten dalam menerapkan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tadi ada ya. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, gimana caranya peserta didik kita agar dapat termotivasi terintrinsik ya Bu ya, yang dari dalam. Untuk kita sebagai guru, gimana caranya kita menumbuhkan? Kita harus mendekatkan diri dulu kepada peserta didik kita. Kita harus memotivasi. Nah, kalau kamu melakukan ini, dampaknya akan seperti ini loh, nah akan baik. Jika kamu melakukan hal yang tidak baik, dampaknya juga tidak akan baik. Nah, sebagai guru itu kita harus lebih dahulu mencontohkan yang terbaik dulu supaya peserta didik atau rekan-rekan kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari kita. Contoh misalnya kita menghukum atau memberi tahu nih, kamu jangan terlambat ya nak, sedangkan kita sebagai guru juga terlambat seperti itu. Berarti kita tidak menerapkan disiplin. Gimana akan terbentuk rasa disiplin dari dalam diri peserta didik itu jika gurunya juga tidak disiplin? Seperti itu Bu Mary. Ada yang mau bertanyakan lagi? Ibu, Bapak, Kak Sulis, Pak Edi, ada yang mau bertanyakan? Baik, terima kasih Ibu Santi atas penjelasannya. Di sini saya akan menanyakan, mungkin bisa minta slide di segitiga restitusi ini ya. Nah, perihal segitiga restitusi ini mungkin akan ada pertanyaan ketika proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid. Yang dimaksudnya itu adalah apabila guru itu apakah langsung bertatap muka atau seperti bimbingan konser gitu Bu yang dimaksudkan ketika memberikan dialognya. Dialognya kepada peserta didik. Oh iya. Nah, di sini kita sebagai guru, di sini kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita harus nggak boleh begitu langsung. Kalau misalnya anaknya ada rasa bersalah, kita langsung, oh iya kamu seperti ini gitu, atau kamu salahnya seperti, tidak boleh langsung di situ atau di tempat halayak ramai, karena itu bisa membunuh karakternya. Terus kita panggil, misalnya kayak contoh kemarin yang saya terapkan kepada Adnina Samania, saya panggil mereka ke kantor, itu kita langsung bicara berdua gitu, tanpa ada yang mendengarkan. Jadi dia bisa memahami kesalahannya, dia bisa menyadari apa yang harus dia lakukan. Nah, setelah kita sampaikan kepada peserta didik itu, dia sudah menemukan solusi atas masalahnya. Misalnya kayak niat kemarin dia datang terlambat, dia bangun kesiangan. Saya tanyakan kan apa nih
itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ada siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya Bu? Tidak? Yang boleh, silakan. Baik, saya ingin bertanya lagi Bu. Tadi ada 5 posisi kontrol dari guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, manajer, kemudian teman. Nah, ya. Dari kelima posisi kontrol tersebut, kan tadi kalau nggak salah Ibu bilang yang paling baik adalah manajer. Namun manajer ini kan berproses, jadi butuh waktu. Apakah mungkin suatu ketika kita melakukan posisi kontrol lain selain manajer, refleks? Karena apa refleks? Ketika ada melakukan kesalahan, kita refleks gitu. Nah, ketika kita melakukan itu, apakah kita tergolong guru yang salah? Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mary. Pertanyaannya sungguh luar biasa sekali, bagus ya. Dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus yang Ibu Mary tanyakan tadi, apakah kita salah jika kita menerapkan bukan hanya manajer, misalnya kita penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai tidak salah. Kita bisa melakukan itu sesuai dengan apa permasalahannya. Tetapi nantinya setelah kita melakukan pendekatan kepada murid, posisi manajer inilah yang akan kita terapkan di posisi terakhirnya. Tidak salah karena sesuai dengan apa yang permasalahannya yang ada. Seperti itu Bu Mary. Sikap guru terhadap muridnya yang bisa disebut sebagai teman. Karena kalau di sini kan kita kalau melakukan pendekatan kepada siswa itu sebagai teman, kadang siswa itu justru malah selalu mengartikan kan mereka itu terlalu iya, jadi kesannya kayak guru itu dianggap kayak cuma sembahyang beneran, jadi bisa semua mau gitu, bisa dalam arti kayak mengajar atau sopan. Menurut Bu Santi, kayak mana sikap seorang guru itu terhadap siswanya sebagai salah satu posisi kontrol yang benar. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya sangat luar biasa. Gimana sih cara kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman? Nah itu tadi kata saya terkadang memang benar. Peserta didik ini kadang salah mengartikan. Kita menganggap mereka sebagai teman agar mereka tahu nih mereka itu kita anggap sebagai teman itu agar proses pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Ternyata mereka salah mengartikan. Nah itu tadi sesuai dengan apa kasusnya. Misalnya kasusnya kalau misalnya dia tidak menulis, kita tanya kenapa kamu tidak menulis? Kenapa? Kamu kurang suka dengan pembelajarannya atau kamu ada masalah lain? Nah, seolah kita bertanya kepada teman. Tapi terkadang peserta didik ini kita tanya seperti itu, mereka beda pengertiannya. Nah, makanya di sini ada penerapan 5 posisi kontrol itu yang paling baik tadi yang manajer. Nih, kalau murid manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dari posisi 5 posisi kontrol ini
paling baik kita terapkan. Tapi tadi kata saya tadi, kalau kita di guru SMP ini kan terkadang kita juga harus melakukan seperti penghukuman, penghukuman itu bukan dengan penghukuman yang ini membunuh karakter murid. Misalnya nih kita menghukum, kalau misalnya peserta didik kita si A tidak mengerjakan tugas, apa nih konsekuensinya? Konsekuensi yang kita berikan itu seperti dia menghafalkan, misalnya menghafalkan kalian, itu kan penghukumannya secara positif. Yang di sini yang kita tidak boleh itu penghukumannya secara negatif, misalnya kalau misalnya dia tidak menulis atau kita suruh lari lapangan. Nah, tapi kalau misalnya di pelajaran olahraga, misalnya kita sudah menyepakati kesepakatan itu, tapi dia melanggar, itu bukan hukuman Bu, tapi namanya konsekuensi. Nah, misalnya kalau waktu pas olahraga, ayo kamu sudah lari keliling lapangan 5 kali, itu bukan hukuman, itu konsekuensi atas tindakan yang dia lakukan karena dia dapat terlambat. Misalnya sudah tahu itu pelajaran olahraga, misalnya dia tidak dapat disepakati bersama, tapi dia melanggarnya, seperti itu Bu. Sudah jelas Bu? Iya, terima kasih. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu, saya datang karena saya ambil soal itu. Di sini saya memperhatikan sekilas tentang penerapan disiplin positif pada siswa. Sedikit saya bertanya di sini, apakah kiat-kiat yang sudah dilakukan sebagai guru, calon penggerak dan juga wali kelas melihat kedisiplinan siswa kita yang jauh merosot, yang hadir hanya waktu saat mau ulangan, kemudian hadirnya saat mau mid semester, mau pas. Nah, bagaimana yang ceritanya? Bagaimana kiat-kiat langkah-langkah Ibu untuk siswa ini untuk lebih rajin sekolah, lebih disiplin hadir di sekolah, bukan hanya untuk mengambil nilai saja, tapi untuk kehadiran dalam proses kegiatan belajar. Dengan kiat-kiat yang diberikan, saya harapkan bisa meningkatkan disiplin siswa untuk hadir di sekolah, untuk rajin di sekolah, karena bukan hal rahasia lagi buat kita kalau siswa itu datangnya hanya pada saat mau ulangan, mau semesteran. Tapi saya harapkan sebagai guru calon penggerak dan juga sebagai wali kelas tentunya punya terobosan-terobosan yang sangat diharapkan untuk kemajuan sekolah, untuk meningkatkan disiplin kehadiran siswa di sekolah. Itu saja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk kepala sekolah kita Pipi. Pertanyaan Ibu sangat luar biasa. Nah, ini di sini sangat memotivasi saya untuk melakukan lebih baik lagi sebagai calon guru penggerak. Di sini saya lagi sebagai calon guru penggerak yang insya Allah nanti akan menjadi guru penggerak. Kiat-kiat apa sih yang akan saya terapkan kepada peserta didik saya agar mereka lebih disiplin lagi datang ke sekolah? Bukan yang selama ini sering kita rasakan ya, peserta didik kita datangnya sering terlambat. Kadang-kadang kita sih juga bisa memaklumi karena mereka mungkin datangnya jalan kaki dari jauh gitu. Kadang juga mereka memakai sendal, tidak memakai
Nah, di sini kemarin Bu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, bisa didengarkan di sini. Kalau kepala sekolah dari ibu dari dengan kepala sekolah, ibu dengar dari guru kita kamu datang terlambat ya? Oh, gara-gara itu ya, sebagai manusia wajar saja kita melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Terus tindakan apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak bangun siang lagi dan tidak terlambat datang ke sekolah? Saya akan tidur awal dan bangun lebih pagi. Oh iya. Apakah Ariana tahu apa namanya keyakinan kelas apa yang sudah Ariana tidak jalankan? Disiplin dan rasa tanggung jawab. Ya, disiplin dan rasa tanggung jawab. Apakah Ariana tahu apa itu disiplin? Iya, disiplin itu adalah kita untuk menghargai waktu dan datang lebih awal lagi dari sebelumnya. Nah, semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya Ariana ya. Terima kasih ya sudah kamu puas. Nah, itulah tindakan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Nah, yang kedepannya akan insya Allah akan terus berjalan. Yang Ibu tanya tadi tentang apa sih kiat-kiat supaya anak kita biar lebih rajin sekolah lagi. Jadi anak-anak kita tidak malas-malasan lagi yang katanya datangnya setiap hanya mau semester saja. Mungkin saya akan menerapkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini yang sangat penting. Kalau kita menerapkan keyakinan sekolah, tentunya anak-anak itu sebelum dia masuk ke sekolah kita, dia sudah tahu apa peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, itu pentingnya kita giatkan peraturan sekolah dan peraturan kelas. Setelah peraturan sekolah sudah berjalan, maka insya Allah peraturan kelasnya juga akan diterapkan oleh setiap guru. Bukan hanya saya sebagai calon guru penggerak saja yang akan menggerakkan keyakinan kelas, tapi insya Allah rekan-rekan yang lain juga akan ikut melaksanakannya, karena saya akan berkolaborasi dengan teman-teman. Karena kalau saya menjalankannya sendiri mungkin tidak akan bisa berjalan dengan maksimal, karena sebuah proses itu tidaklah mudah untuk kita mencapai tujuan yang akan hasilnya baik. Maka dengan itu butuh kerjasama yang baik lagi. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi apa sih itu segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah restitusi bukan hanya untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Nah, berarti di sini kan kita menawarkan tawaran kepada anak peserta didik. Ini loh peraturan sekolah kita. Nah, peraturan sekolah kita seperti ini. Kalau misalnya kamu langgar, ada konsekuensinya ini. Siap tidak kamu mengikuti peraturan sekolah? Nah, jika ia sudah siap mengikuti peraturan sekolah, berarti dia sudah tahu dong apa yang harus ia lakukan. Nah, setelah dia mengikuti peraturan sekolah, yaitu tadi kita terapkan peraturan kelas. Nah, di sini restitusi fokus pada solusi dan dapat mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti kita tidak penerapan itu tidak sembarangan gitu, harus kita penerapannya secara konsisten agar itu penerapan segitiga restitusi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini restitusi dianggap mampu memecahkan masalah murid karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri restitusi ini, segitiga restitusi ini memperbaiki hubungan. Terus itu tawaran bukan paksaan, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus tindakan yang paling baik, menguatkan. Terus berfokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, restitusi kita ini fokusnya kepada tindakan kita, bukan kepada fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita harus fokus pada karakter peserta didik kita. Seperti itu. Jadi kalau kita fokusnya kepada peserta didik, otomatis kita akan menjalin kedekatan kepada peserta didik kita. Jika kita sudah menjalin kedekatan kepada peserta didik, ya insya Allah semua itu akan berjalan dengan lancar.
belajar. Nah, apalagi itu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi tahapannya yakni memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas ya. Nah, karena posisi kita dalam kondisinya mungkin ibu-ibu tidak bisa melihat ya, jadi makanya saya bacakan saja. Nah, di sini segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, terus itu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, dari video yang sudah saya tayangkan tadi, nah itulah tindakan-tindakan yang akan kita lakukan kepada peserta didik. Nah, tindakan kita kepada peserta didik ini kita lakukan secara face to face. Kenapa kita lakukan? Agar tidak membunuh karakter peserta didik itu tadi. Jadi kalau peserta didik itu merasa dia salah, dia tidak malu dengan kawan-kawannya gitu. Jadi dia merasa oh iya dia dihargai gitu. Terus dia bisa menemukan suatu permasalahannya itu sendiri gitu. Jadi jika dia sudah menemukan suatu permasalahannya, otomatis karakternya sudah terbentuk. Nah, jika karakternya sudah terbentuk, maka akan berjalanlah segitiga restitusi kita tadi. Terus kita menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa sih yang sudah dilanggar gitu. Dia kan sudah pastinya dia tahu tuh keyakinan sekolah. Nah, untuk lebih ditekankan lagi, makanya kita mempunyai keyakinan kelas itu tadi. Nah, di sini lagi terus ada prinsip-prinsip dasarnya nih. Prinsip dasarnya itu ada menstabilkan identitas. Prinsip dasar menstabilkan identitas itu membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Nah, kita beritahukan kepada peserta didik itu bahwa kalau kita melakukan kesalahan itu adalah tahapan yang wajar, bukan kalau kita melakukan kesalahan, oh ya kamu salah gitu, bukan. Karena kita sebagai manusia pasti kita merasakan pernah melakukan kesalahan, karena kita yang sempurna hanya Allah ya, bukan kita sebagai manusia yang penuh nikmat dan dosa. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, di sini menggeser dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses itu yang seperti apa sih? Nah, contohnya seperti oh iya dia merasa dia melakukan kesalahan itu tadi karena kita melakukan segitiga restitusi itu, jadi yang meyakini nih bahwa kegagalannya itu memang wajar, setiap manusia melakukan kegagalan, tapi dari setiap kegagalan itu adalah untuk mencapai suatu proses sukses seperti itu. Nah, terus tuh ini di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini prinsipnya setiap tindakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus guru akan bergeser dari pemikiran stimulus proses menjadi produktif. Menganalisis dan mengikuti kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, di sini kalau kita merasa dekat dengan murid, otomatis hubungan kita akan baik dengan murid. Maka banyak sekali lah kiat-kiat kita ini dengan segitiga restitusi untuk gimana caranya saya nanti dan kawan-kawan akan berkolaborasi supaya meningkatkan minat anak peserta didik kita segini sekolahnya. Terus program-program yang pernah saya lakukan akan terus kita laksanakan, seperti yang saudaraku sholat di duha baca Al-Quran itu bukan hanya di pelajaran saya agama saja, tapi nanti akan terus kita terapkan ya. Alhamdulillah kan masih tetap kita berjalan nih sampai sekarang, belum ada kendala, masih berjalan walaupun cuma sehari itu satu ayat masih tetap berjalan. Nah, insya Allah kedepannya kita akan teruskan lagi seperti ini kita lakukan dai cilik, terus tuh kita ajarkan anak-anak itu ceramah. Jadi kita menggerakkan ekstrakurikuler kita yang lain-lain juga bisa kita gerakkan. Jadi minat anak itu untuk bersekolah itu
ujian. Nah, di sini banyak kita ketahui bahwa anak kita kadang-kadang datang ke sekolah itu tidak pakai sepatu, pakainya sendal. Ditanya kenapa nak tidak pakai sepatu? Bu, sepatunya basah. Karena jalan kita sudah, ini bukan rahasia ini lagi ya. Udah kita tahu jalan kita kalau hujan itu beceknya seperti apa. Sedangkan anak-anak kita itu rumahnya jauh-jauh gitu. Terus mereka jalan kaki. Terkadang kita bingung, anak itu jarang masuk sekolah, kenapa gitu? Pernah saya datengin anak peserta didik waktu itu kelas 7. Kenapa nggak masuk sekolah? Nah, dia bercerita orang tuanya seperti ini. Gimana Bu, dia mau datang ke sekolah karena ia menjaga adiknya kalau saya sedang bekerja. Nah, itu pernah saya ceritakan waktu proses saya di CGP pertama itu saya ceritakan di situ. Kenapa sih? Ya karena itu permasalahan kita peserta didik kita itu bukan kayak sekolah-sekolah kita yang di kota sana, karena kita di pelosokkan sini peserta didiknya banyak di bawah ngomongnya itu miskin. Kita bilang taraf kemiskinannya itu kita sebenarnya gak enak sih taraf ekonomi kan. Nah, orang tuh di bawah gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu bekerja, jadi anaknya itu menjaga adiknya di rumah. Udah saya jelaskan Bu bahwa pendidikan itu lebih penting anaknya supaya anaknya nanti bisa mengangkat derajat ibu kalau dia pintar. Jadi nanti nggak misalnya dia jadi petani juga, bukan petani yang bekerja keras yang seperti ini yang harus kita muli. Gimana kalau dia petani menjadi petani yang sukses? Bukan dia yang mengerjakan, tapi uangnya yang berjalan karena dia pintar itu loh Bu. Jadi dia bisa membayar orang untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, yang untuk sekarang ya harap maklum Bu, tapi lain kali insya Allah kata ibunya bisa sekolahnya lebih efektif lagi. Ya saya jelaskan kemarin itu Bu, kalau misalnya anaknya sekolah dulu paginya, sorenya ibu ini ya gimana Bu, karena ini kan juga nggak setiap hari katanya sekolah, kalau pas ada borongan kerja aja. Ya kita juga bingung sih ya, mau kita paksakan disiplin biar dia sekolah setiap hari, sedangkan resiko di sekolah di rumahnya orang nggak bisa makan gitu. Nah, pernah juga teman saya Bu Mary, anak itu tidak datang ke sekolah karena tidak ada buku ya Bu ya, tidak ada buku dan seragam sekolah. Nah, dia merasa malu datang ke sekolah. Nah, itulah problem-problem kita yang kita hadapi ibu-ibu. Makanya anak-anak kita di sini ini kurang gitu disiplinnya untuk ke sekolah. Kita juga mensiasatinya, kenapa sih anak kita harus masuknya setiap semester? Di sini bukan hanya anak itu harus sekolahnya setiap hari. Kayaknya dari dulu gimana caranya anak yang nggak sekolah bisa sekolah seperti itu aja biar mereka mendapatkan ilmu. Nah, karena di daerah kita ini karena taraf ekonominya yang di bawah itu, orang nggak pentingin sekolah, yang penting orang bisa makan dulu seperti itu. Jadi solusinya yang waktu pas kemarin itu yang Bu Mary, anak peserta didik kita itu dikasih buku gitu, dikasih buku biar dia bisa sekolah, dikasih baju, dikasih tas. Nah, makanya waktu pas tahun ajaran baru kemarin, Ibu Mary membuka membagikan buku. Setiap peserta didik yang mendaftarkan ke sekolah di SMP 14 Sukabumi ini dibagikan buku. Nah, agar anak-anak itu yang nggak mau sekolah bersemangat. Ada juga peserta didik kita yang tadinya berhenti sekolah, dia nggak mau karena malu gitu, jarang sekolah, dia nggak ada buku, nggak ada tas, nggak ada sepatu, dia berhenti sekolah. Nah, kami datangin tuh sama-sama semua guru ke sana. Kenapa alasannya nggak sekolah? Dia alasannya seperti itu karena nggak ada untuk beli buku, beli baju, beli tas. Nah, maka kemarin itu Bu Mary dan kawan-kawan yang lain mendaftarkan anak tersebut ke PIP ya. Nah, jadi anak-anak kita di sini yang bersekolah di sini mendapatkan bantuan semua
Jadi dari bantuan itu dia masuk lagi ke sekolah karena dia mendapatkan bantuan. Jadi setiap bantuan kemarin itu diakomodasi alokasikan ke pakaian diberikan situ. Jadi kami sebagai guru yang membimbingnya, nanti kalau misalnya dibawa ke rumah, uang itu diberikan untuk kebutuhan makan minum gitu. Jadi kami kasih pendapat kepada orang tua, Bu, ini nanti kita berikan uangnya seperti ini yang didapat, ini yang kami berikan baju. Ya alhamdulillah juga orang tuanya sangat senang anaknya bisa bersekolah lagi di sini gitu. Jadi kita di sini tuh merekrut anak-anak yang nggak mau sekolah biar di sekolah gitu. Kalau misalnya kita tuntun benar untuk kedisiplinan, ya nggak akan mau 100% gitu ya. Seenggaknya 80% sudah berjalan ya alhamdulillah gitu. Nah, di sini dari restitusi tadi di sini menanyakan keyakinan tadi, prinsip murid akan diberikan pernyataan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik maupun mampu mengkaitkan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini tentang pernyataan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, kita memunculkan tadi motivasi secara intrinsik itu dari dalam diri dia. Oh iya ya, saya sebagai seorang anak petani seperti itu, saya tidak mau loh nanti saya menjadi petani yang gagal. Jadi nanti kita kasih masukan ke anak itu supaya mereka lebih giat lagi sekolah, lebih giat lagi untuk belajar gitu. Karena pendidikan itu kan sangat penting ya, walaupun mereka di rumah membutuhkan makan, karena jarang sekali mereka itu datang ke sekolah itu sudah sarapan. Terkadang mereka tidak sarapan. Banyak anak-anak juga yang tidak pernah jajan karena di sini taraf ekonomi masyarakat kita di sini banyak kan seorang petani. Petaninya itu bukan untuk kebun mereka sendiri, karena petaninya banyak buruh harian lepas. Jadi mereka tidak sekolah. Kadang mereka ada peserta didik kita kemarin anaknya nggak masuk sekolah itu. Kenapa? Saya tanyakan, kenapa kamu jarang masuk sekolah? Iya Bu, karena saya ikut orang tua saya cabut singkong. Di situ saya merasa terenyuh. Seharusnya peserta didik kita masih dalam proses belajar, tapi di sini dia sudah membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Di sini kita sebagai dewan guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Gimana sih kalau hal-hal yang baik yang kita terapkan dalam pembelajaran itu akan berdampak baik untuk mereka di masa depan. Nah, penerapan segitiga restitusi ini sangatlah efektif kita jalankan di sekolah kita supaya kedisiplinan peserta didik kita itu lebih lebih disiplin ya untuk datang ke sekolah. Nah, di sini ada video, saya ulang lagi video tadi. Saya biasa dia membuat itu tidak kalau saja. Kamu dari lihat tuh lagi. Cara begini. Kemarin kamu bilang tab itu tuh. Masuk tim terus.
kita terhalang sinyal ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa pakai proyektor, terus laptop juga muter-muter kadang-kadang. Aku malu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah waktu pas presentasi awal kita berjalan lancar ya. Ibu dapat laporan dari apa namanya? Nah ini penerapan kasus yang kedua ya. Sinyalnya ini Ibu dari anggaran kenapa ya? Padahal nggak ulang ya. Kayak gitu loh, padahal nggak ulang. harap maklum ya Bapak Ibu, harapan itu Oh sebentar ya, ya. ya wajar sih kita Boleh di apa namanya minumnya diminum dulu Bapak Ibu atau buatnya dimakan sambil kita menonton video ya. Karena terganggu sinyal, jadi harap maklum. Jadi posisinya iya. terus barangkali ada yang melakukan kejadian itu tidak terulang lagi. Iya. Hanya lebih tidak lagi rasanya tidak mudah marah. Iya. Di sini juga kita bermasalah dengan sinyal sih Bapak Ibu ya. Terus dia tahu nggak keyakinan apa nih yang udah niat Rangga Sabar ya Bapak Ibu, harap menunggu. Di sekolah kita ini sangat luar biasa ya. rasa saling menghormati dan menghargai ya. Nah, disiplin apa namanya tindakan rasa saling menghormati dan menghargai sama kawan itu harus terus kita tingkatkan di hati rasa apa tadi yang dia bilang kewajiban kewajiban itu harus perlu kita apa namanya Buat ini. kelas kita proses pembelajaran kita. Niat tadi ibu dapat ini dari apa namanya Walaupun diulang dari awal masih tetap sama ya Bapak Ibu ya. Masih tergantara sinyal kita. kemudian anggaran kenapa dia Masih nggak mau ya Bu Wanda ya proyektornya ya. Jadi gimana mau pakai proyektor Bu? Coba kita pagi Bu Wanda. Iya. Di laptop kita aja dia. Muter-muter. Rupanya dia kalau siang itu agak malu-malu sinyalnya ya Bu ya. apa salah kalian yang melakukan kejadian itu tidak terulang lagi? Dia suka watching. Ya, lebih lagi rasa kesabarannya, tidak mudah marah dan tidak mengganggu keadaan yang lain. Terus dia tahu nggak keyakinan apa nih yang udah niat apa namanya Rangga? Udah dipatiin aja Bu Wanda, apa kita pakai ini? Kan kita presentasi tadi sudah alhamdulillah ini untuk penjelasannya saya. Nah, disiplin apa namanya tindakan rasa saling menghormati dan menghargai sama kawan itu harus perlu kita tingkatkan ya rasa apa tadi yang dia bilang? Kewajiban itu harus perlu kita apa namanya terapkan di dalam kelas agar proses pembelajaran kita jadi berjalan lancar.
Ya sudah, kembali ke kelas. Ya kali jangan seperti itu lagi ya. Nah, dari kasus yang kedua tadi, kasusnya hampir sama dengan kasus yang pertama. Jadi kita itu pada peserta didik itu harus menjalin kedekatan secara intrinsik lah ya, pendekatan dari hati ke hati itu pada peserta didik kita, agar peserta didik kita merasa lebih nyaman lagi sekolah di SMP 14 kita Kota Bumi tercinta ini. Sudah tidak ada sinyal, jalan pun kita mulus seperti jalan tol ya. Kalau dia hujan kita kebanjiran, kalau dia panas kita seperti bule. Jadi rambut itu kita nggak pakai jilbab semua ya. Jadi rambut itu tidak jadi seperti bule. Jadi baju kita yang warna putih ini kalau pulang dari sekolah kita bisa berwarna coklat karena debu. Nah mungkin itulah menjadi ladang pahala kita nanti sebagai dewan guru kita di sini, harus ikhlas mengajar anak-anak. Mungkin di sini kita jangan hanya membahas gaji ya. Kalau kita membahas gaji, ya nggak enak kalau itu kita jelaskan. Tapi kita mengharapkan pahala dari Allah karena salah satu ilmu yang bermanfaat itu yang akan kita sampai yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Karena guru ini apalagi guru honorer ini ya Bu Anggi ya, guru honorer inilah yang benar-benar guru tanpa tanda jasa. Nah jadi kita sebagai guru ataupun kita saya sendiri sebagai guru honorer, nanti Ibu Anggi bisa ikut juga seperti saya sebagai guru penggerak nanti insya Allah akan dibuka. Sekarang udah bisa dibuka lagi angkatan 11 dan 12 angkatan 12 ya, kami dengan kawan saya Bu Mary kami ikut di angkatan 10. Nah supaya banyak rekan-rekan kita yang masuk guru penggerak di SMP 14 Putra Kota Bumi, kita buktikan tuh yang tadinya sekolah itu kalau kita jelaskan ngajarnya gimana Bu di SMP 14 Kota Bumi. SMP 14 Kota Bumi itu di mana ya Bu, nggak pernah dengar. Nah kita tunjukkan ke orang-orang luar sana bahwa SMP 14 Kota Bumi itu ada gitu, dan peserta didiknya juga bagus-bagus dan gurunya kreatif semua. Jadi apalagi di sini kan kita guru-gurunya guru-guru muda semua, jadi banyak inovasi yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Mungkin dari dulu yang permasalahan kita memang tentang disiplin itu ya Bu Pipi ya. Jadi kita akan lebih tingkatkan lagi, kita tunjukkan kepada masyarakat di sini dengan adanya sekolah Ibu Pipi ini guru penggerak. Itulah kiat-kiat saya dengan Bu Mary Astuti yang akan kami terapkan untuk tahun ajaran baru ini, yaitu keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kami yang akan kami tekankan kepada orang tua agar nantinya nggak ada lagi nih alasan anak-anaknya membantu orang tuanya untuk menjaga anaknya atau menolong orang tuanya untuk membantu orang tuanya ke ladang upahan ya di sini ya kalau ini ya, harian itu. Nah jadi anak-anak mereka nanti bisa membantu mereka untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan itu di jam pulang sekolah gitu. Nah jadi disitulah sudah kita jelaskan tentang keyakinan sekolah, keyakinan kelas agar anak-anak kita lebih membangun karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai peserta didik yang harus menghamba kepada murid agar murid kita mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya. Bahkan kita harapkan nanti anak peserta didik kita lebih sukses dari kita. Nah ada juga peserta didik kita dari SMP 14 yang sudah bergabung di sini kan ya Bu Maria, Bu Ani, Pak Sulis, Bu Adia, Bu Ana Setiana, mereka sudah selesai dari sekolah perguruan tinggi. Alhamdulillah lulusan dari SMP 14 Kota Bumi bisa
Apalagi sekarang sudah ada guru penggerak yang akan diikuti oleh guru-guru yang lain. Insya Allah sekolahan kita SMP 14 Kota Bumi ini akan menjadi lebih baik dan akan kita timbulkan lagi anak-anak peserta didik kita yang berdaya saing lebih tinggi lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, sedang anak didik kita sudah mampu mengajar juga di sini yang tadinya kita sebagai guru dan murid, sekarang kita menjadi teman sejawat. Ya, seperti itu penjelasan saya tentang segitiga restitusi ya Ibu ya. Itu kiat-kiat saya yang akan saya jalankan ke depan, yang akan kita terapkan di tahun ajaran baru ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada ibu-ibu dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima